Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki microwave merek dari Panasonic yang kasusnya tidak bisa menyala sama sekali. Ini untuk microwave-nya mati total. Oke, tanpa banyak lebar langsung saja. Pertama kita lepaskan dulu untuk bautnya. Ini di belakang ini ada beberapa baut. Jadi baut ini kita lepaskan. Selanjutnya kita lepaskan untuk tutupnya. Ini tinggal kita tarik saja ke belakang. Oke, ini tutupnya sudah terlepas. Selanjutnya kita cek pengkabelannya, kita cek untuk kabel-kabelnya, barangkali ada kabelnya yang putus. Ini untuk fuse-nya di sini. Ini kita cek kabelnya sampai ke modul. Kalau memang tidak ada kabelnya yang putus, berkemungkinan kerusakannya di modul ini. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk fuse-nya. Ini fuse-nya kita ukur. Nah, itu kelihatan fuse-nya masih menyambung, berarti untuk fuse-nya ini masih normal. Oke, langkah selanjutnya kita lepaskan modulnya. Ini ada bautnya. Ini ada dua baut, jadi baut ini kita lepaskan dulu kedua-duanya. Kemudian ini tinggal kita tarik saja modulnya. Ini kita lepaskan dulu untuk soketnya. Nah, itu modulnya sudah terlepas. Selanjutnya ini kita lepaskan untuk soket ke tombol. Oke, ini modulnya sudah terlepas. Ini kelihatan di pinggirnya ini ada bekas kebakar. Ini ada resistor. Ini di dekat kabel masuknya atau di dekat kabel powernya ada sebuah resistor yang terbakar. Coba ini menggunakan IC yang seri ini LNK364PN. Jadi inilah yang menyebabkan microwave ini tidak bisa menyala sama sekali. Kelihatan di bagian power supply ini ada beberapa komponen yang terbakar seperti resistor dan dioda. Kemudian kita cek di bagian belakangnya. Ini kelihatan untuk jalur di bagian belakang ini juga kebakar. Kelihatan ini sudah gosong. Ini terbakar ini disebabkan karena cicak ini. Ini ada cicak yang nempel di modulnya. Jadi inilah menyebabkan modul ini konslet. Ini cicaknya. Kemudian kita bersihkan dulu modulnya dengan cara seperti ini. Ini kita bersihkan modulnya dari bekas-bekas cicak itu. Ini kita bersihkan juga jalurnya. Kemudian ini saya bersihkan menggunakan thinner. Ini kita bersihkan seperti ini. Kemudian untuk di bagian atasnya juga kita bersihkan agar komponen-komponen itu kelihatan. Kemudian begitu juga dengan jalurnya agar kelihatan juga. Oke, ini microwave-nya saya bawa pulang. Ini kelihatan untuk jalurnya ada beberapa jalur yang putus pas di dekat yang terbakar itu. Kemudian ini untuk air-nya. Ini kelihatan sudah terbakar. Begitu juga dengan diodanya. Ini bekas yang terbakar juga. Nanti kita cek di area sini, di area yang bekas yang terbakar ini. Oke, langsung saja coba kita ukur dulu untuk diodanya. Ini dioda penyearah. Coba kita balik. Ini kelihatan diodanya sudah putus. Ini kita ukur diodanya ke 4-4-nya. Ini dioda penyearahnya ada 4 buah. Jadi kita ukur ke 4-4-nya atau diganti saja. Ini kelihatannya sudah 3 dioda, kelihatannya sudah putus. Ini. Coba diukur yang satunya lagi. Sama saja. Ini untuk diodanya sudah putus. Kalau untuk diodanya yang normal itu seperti ini. Ini coba diukur dioda yang ini. Itu ada nilainya. Coba dibalik untuk avometernya. Nah, kalau untuk dioda yang ini normal. Berarti yang rusak ini cuma di area yang terbakar saja. Selanjutnya coba diukur untuk R yang ini. Yang nilainya 100K. Coba diukur. Oke, itu nilainya masih bagus. Ini untuk induktor. Ini kelihatannya masih bagus juga. Oke, selanjutnya saya akan lepaskan untuk komponen yang ini. Ini saya ganti dengan komponen yang bagus seperti dioda 4 buah kemudian dengan R-nya. Kemudian di jalur-jalurnya ini akan saya perbaiki. Ini jalur yang putus ini kita sambung saja dengan kabel. Ini untuk elko-nya nanti saya ganti juga. Oke, ini saya sudah ganti untuk komponen-komponen yang rusak. Ini untuk diodanya ada 4 buah. Dioda ini sudah saya ganti. Ini keempat-empat diodanya sudah saya ganti sama ini. Ini untuk diodanya yang rusak itu. Kemudian untuk R-nya yang terbakar ini saya ganti yang nilainya 22 ohm. Ini untuk R-nya. Kemudian untuk elko-nya ini saya ganti juga untuk elko-nya yang ini. Ini elko-nya terbakar juga.
Kemudian untuk jalurnya, ini ada jalur yang putus tadi itu, ini sudah saya sambung untuk jalurnya. Ini ada 2 jalur yang putus. Jadi jalur ini sudah saya perbaiki, sudah saya sambung. Ini untuk jalurnya pas yang di bawah elko yang besar ini. Ini pas di bawah ini jalurnya yang putus. Kalau kita lihat dari modulnya ini adalah netral, kemudian ini L-nya atau di sini tempat powernya. Ini api ini masuk ke R ini, kemudian diarahkan sama dioda, kemudian difilter sama elko yang besar yang 2 ini. Kemudian di sini ada IC dan trafonya juga. Kalau untuk output dari power supply ini ada 2 buah 5 volt, yang ini ada tulisannya, kemudian yang ini 12 volt. Jadi outputnya 12 volt dan 5 volt saja. Kemudian di sini ada 2 buah relay, ini ada 2 relay yang besar. Kemudian yang kecil, ini ada untuk buzzernya atau speakernya. Ini untuk motor, ini relay untuk motor untuk berputar-putarnya di dalamnya itu. Selanjutnya ini untuk soket untuk switch pintunya ada tulisan door. Kalau yang ini untuk ke tombol, yang ini untuk ke tombolnya. Oke, sekarang coba kita tes untuk menghubungkan ke listrik. Ini saya pasangkan dulu untuk kabel powernya. Ini saya nyalakan dulu. Nah, itu sudah menyala, tapi ini tidak kelihatan. Tapi ini lampunya sudah kelihatan menyala. Oke, sekarang kita pasangkan lagi untuk soketnya. Kemudian yang merah ini kita pasangkan ke relay yang ini. Selanjutnya kabel yang satunya kita pasangkan di relay yang sebelahnya. Ini untuk yang warna putih biru ini kita pasangkan di sini. Kemudian ini kita pasangkan di soketnya yang dekat yang merah ini. Ini untuk kabel ke switch pintunya kita pasangkan di sini. Kemudian ini kita pasangkan lagi untuk modulnya dan kita pasangkan lagi untuk soket yang ke tombol. Oke, sekarang coba kita tes untuk menyalakan microwave-nya. Nah, ini kelihatan sudah menyala. Coba kita cek untuk tombolnya. Ini tombolnya juga sudah berfungsi. Ini saya akan coba untuk pilih yang ini saja, yang 30 saja. Kemudian ini coba kita start. Ini untuk tombol startnya. Apakah microwave ini bisa panas? Kemudian coba kita cek ke bagian belakangnya. Oke, ini microwave-nya sudah menyala dengan normal. Ini untuk kipasnya sudah berputar. Ini untuk magnetronnya sudah panas juga. Ini lampunya juga sudah menyala. Ini kita pegang sudah terasa panas. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.